Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada saat malam ini, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, terima kasih sebab Engkau mengasihi kehidupan kami. Saat ini kami akan merenungkan firman-Mu. Kasihilah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar segala pemahaman kami yang terbatas betul-betul mendapatkan penyempurnaan dari Roh Tuhan. Urapilah hamba-Mu untuk apa yang diberitakan. Segala kehendak dan kuasa hanya jadi di dalam kehadiran Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Kisah Para Rasul pasal 7 ayat yang ke-44 sampai yang ke-56 telah kita bacakan. Dan saat ini kita merenungkan dalam sorotan tema, kehadiran Allah tidak ditentukan manusia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pertanyaan awal untuk mengajak kita merenungkan ayat demi ayat dalam firman Tuhan ini yang tidak terlepas dari keseluruhan ayat-ayat yang ada dalam pasal 7 ini, mau mendorong kita untuk melihat tentang bagaimana kesetiaan Allah dalam kehidupan kita. Betapa setianya Allah kepada kita, bahkan kita sebagai manusia yang berdosa, kita yang sungguh-sungguh sadar bahwa kita tidak berkenan dan tidak layak di hadapan Tuhan. Namun, ketika kita menyadari kehadiran Allah dalam kehidupan kita inilah, kita akan terus menemukan kesetiaan yang tiada pernah berakhir, tanpa batas kita alami waktu demi waktu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ketika Stefanus dalam pembelaan yang ia sampaikan, ketika ia diperhadapkan di dalam sebuah proses pengadilan Mahkamah Agama Yahudi, sebab ia telah dituduh menghujat Musa, bahkan juga menghujat Allah. Ia dituduh menghina bait Allah dan hukum Taurat. Dalam kesaksian di tengah proses pengadilan yang berlangsung itu, Stefanus menyampaikan dalam penegasannya bahwa Allah kita adalah Allah yang setia kepada umat-Nya. Allah Israel adalah Allah yang setia kepada umat Israel. Hal ini dimulai ketika Tuhan memanggil Abraham, Musa, Daud, dan Salomo. Dalam rentang waktu yang panjang itu, Allah selalu hadir di tengah-tengah umat Israel. Namun, dalam masa-masa yang panjang itu pula, umat Israel selalu berkeras hati terhadap Allah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Allah hadir memberikan Tauratnya. Allah hadir memberikan kemah suci. Allah hadir menyatakan bagaimana umat-Nya untuk mendirikan bait Allah, rumah kediamannya, sehingga menjadi sebuah tempat di mana umat dapat bersekutu dengan Allah. Tetapi hal itu sama sekali juga tidak menolong umat untuk sungguh-sungguh bertobat. Mengapa? Karena umat Israel adalah bangsa yang suka berkeras kepala, bangsa yang tidak suka mendengar kehendak Allah. Malahan utusan Allah atau para nabi dibunuh oleh umat sendiri. Namun saudara yang terkasih dalam Tuhan, kekerasan umat Israel tidak membuat Allah lelah. Allah malah memberikan dirinya lewat Yesus Kristus. Apa yang terjadi dalam kehidupan umat pun pada masa kehidupan Yesus hadir, mereka menolaknya, bahkan mereka membunuhnya. Tetapi ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, ketika Yesus menyatakan dalam kuasa kebangkitan Allah, ia bangkit dan hidup, ia kemudian mengutus kehidupan para rasul untuk melanjutkan pekerjaan Allah. Saudara-saudara, Stefanus adalah salah satu yang menjadi pribadi yang memang telah dipilih oleh Allah untuk menyatakan, untuk memperluas pekerjaan-pekerjaan Allah. Dalam kesaksiannya, jemaat yang menuduh Stefanus tidak jauh berbeda dengan nenek moyang mereka yang suka menolak Allah. Allah selalu setia, namun umat tidak begitu respon terhadap panggilan Allah. Sehingga Stefanus pun harus mengalami nasib yang sama dengan nabi-nabi, bahkan Yesus. Sebab pada akhirnya Stefanus pun dibunuh oleh jemaat ini.
Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, pengalaman kehidupan iman di antara kita tentu berbeda-beda. Tetapi kita pasti telah memiliki pengalaman iman dalam kehidupan, yang mana kita dapat menguraikan tentang kehadiran Allah yang begitu setia bagi kita. Kita belajar bersama hari ini supaya kita tidak memiliki kekerasan hati kepada Allah. Kita belajar hari ini untuk tetap setia, karena Allah sungguh setia dalam kehidupan kita, orang-orang yang berdosa. Bahkan dalam situasi wabah COVID-19 yang terjadi saat ini, kita belajar bersama-sama bahwa melalui masa di rumah saja, kita tetap dapat membangun hidup kita, dapat tetap terhubung dengan Allah lewat persekutuan-persekutuan yang ada. Kesetiaan dan kehadiran Allah melampaui ruang, waktu, tempat, dan keadaan kita. Karenanya, tak perlulah kita merasa kurang pas atau kurang nyaman jika pada saat ini kita tidak beribadah di gereja seperti biasanya. Alasan tidak nyaman beribadah secara online dari rumah bagi sebagian orang, padahal saat beribadah di gereja atau persekutuan lain pun masih saja ada banyak orang yang bisa asik online selama ibadah itu berlangsung. Kalaupun saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan jadwal ibadah secara rutin, secara terbatas, tak usahlah kita beralasan untuk menunda karena kehadiran warga jemaat tidak seperti biasanya. Karenanya, biarlah mata iman kita selalu terarah mengingat kepada Allah kita yang setia, sebab kehadirannya tidak ditentukan oleh manusia. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih kami bersyukur kepadamu ya Allah, yang senantiasa setia. Biarlah firman-Mu meneguhkan kami, agar kami tetap melanjutkan kehidupan bahwa Engkau adalah Allah, penentu sejarah kehidupan ini. Masa lalu, kini, dan esok ada dalam kendali Tuhan, dan kesetiaan-Mu telah membuktikan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Biarlah hati kami, hidup kami terus menyatakan kesetiaan kepada Tuhan lewat bimbingan kuasa Roh Kudus-Mu. Bersyukur untuk firman-Mu pada malam ini. Amin.